Hai everyone, balik lagi sama gue Chen dan selamat datang di Nonton Terus. Alright, gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan semuanya pada baik-baik aja tentunya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini gue mau menceritakan sebuah film yang sangat seru nih bre, bergenre science fiction. Film ini berjudul Jupiter Ascending yang rilis di tahun 2015. Disutradarai oleh Lana dan Andy Wachowski, film ini dimainkan sama Mila Kunis, Channing Tatum, Sean Bean, dan Eddie Redmayne. Nah, film ini bercerita tentang seorang gadis yang bekerja sebagai asisten rumah tangga yang ternyata menemukan jati dirinya bahwa dia adalah orang yang punya kuasa di alam semesta. Ya, daripada kalian penasaran sebenarnya kayak gimana sih ceritanya, mendingan langsung aja yuk kita mulai alur cerita dari film yang berjudul Jupiter Ascending. Let's check it out. Di suatu malam, terlihat ada seorang pria sedang memandangi langit menggunakan teleskop miliknya. Kemudian dari belakang, dia didatangi seorang wanita yang penasaran dengan apa yang dilakukannya. Singkat cerita, mereka saling jatuh cinta lalu menikah, dan kemudian si wanita itu pun hamil. Suaminya yang sangat menyukai tentang luar angkasa, berniat untuk memberikan nama anaknya sama seperti planet terbesar yang ada di tata surya. Namun, di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja datang segerombolan perampok yang mau mengambil harta mereka, dan perampok itu juga mengambil teleskop milik pria tersebut. Nah, karena itu adalah barang kesayangannya, pria itu pun lalu melakukan perlawanan. Tapi naasnya justru dia malah ditembak oleh perampok itu, dan membuatnya meninggal seketika. Tak kuasa menahan duka dan air mata yang begitu dalam karena ditinggalkan oleh suaminya, si wanita itu lalu memutuskan untuk pergi ke Amerika bersama dengan adiknya. Dan di tengah perjalanan, wanita ini melahirkan anak perempuan yang kemudian diberikan nama sesuai dengan apa yang suaminya inginkan, Jupiter. Scene lalu berpindah ke sebuah planet di ujung alam semesta yang bernama Zalintire. Di kota yang sepi itu, terlihat ada dua orang yang sedang berjalan. Mereka adalah Titus Abrasak dan Kalik Abrasak. Kedua orang ini adalah kakak beradik yang lagi membicarakan tentang proses pemanenan di planet tersebut. Entah bagaimana caranya, mereka pun mengaku belum pernah melihatnya secara langsung. Dan katanya, proses pemanenan sebuah planet itu dilakukan secara manusiawi dan selalu diawasi oleh otoritas yang berkuasa. Nah, di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba datang satu lagi keluarga Abrasak yang bernama Balem Abrasak. Dia merupakan kakak tertua mereka. Balem lalu mengatakan bahwa keluarga Abrasak bisa terus berkembang sampai saat ini karena kerja kerasnya, sementara adik-adiknya cuma bisa mengamburkan harta keluarga saja. Nah, dari situ Titus lalu mulai membahas sebuah planet yang berada di zona kekuasaannya Balem yang bernama Bumi. Titus ingin memanen planet itu, dan sepertinya dia juga ingin mengambil alih planet itu dari tangan Balem. Balem saat itu hanya memperhatikannya dan pergi dari hadapan mereka. Berpuluh tahun kemudian, kini bayi yang lahir di kapal itu tumbuh menjadi gadis dewasa. Jupiter dan keluarganya bertahan hidup di Amerika dengan menjadi asisten rumah tangga. Dan setiap harinya mereka harus bangun pagi untuk membersihkan rumah-rumah konglomerat yang ada di kota Chicago. Jupiter bisa membersihkan 3-4 rumah dalam sehari. Dan hal itu terkadang membuatnya merasa lelah dengan kehidupan yang ia jalani. Di tempat lain, seorang pria berjalan menuju ke sebuah klinik yang ada di kota Chicago. Namun dirinya tidak menyadari nih kalau dia lagi diawasi sama beberapa orang dari atas gedung. Pria itu pun kemudian mengeluarkan sebuah alat yang memudahkannya untuk masuk ke dalam klinik tersebut. Dan di dalam, pria ini langsung mencium berkas milik seorang pasien bernama Catherine. Nah, ternyata pria ini bisa mengetahui gen seseorang hanya dengan menggunakan indera penciumannya, sekaligus melacak keberadaannya. Nah, setelah misinya selesai, pria itu segera bergegas pergi dari sana. Tapi kali ini dia menyadari kalau di luar sudah ada orang yang menunggunya. Tanpa berpikir panjang, pria itu langsung mengaktifkan sepatu terbangnya dan berusaha menghindari tembakan yang diarahkan kepadanya. Sampai akhirnya, pria ini berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Sementara di luar angkasa, sebuah pesawat besar milik Balem baru saja melakukan teleportasi dan masuk ke dalam planet Jupiter. Nah, ternyata di dalamnya terdapat pabrik besar milik keluarga Abrasak. Balem yang baru tiba pun langsung disambut sama para pasukannya. Dia lalu dihampiri sama anak buahnya yang bernama Mr. Knight dan diberitahu bahwa rumor yang beredar tentang reinkarnasi itu memang benar ada. Dan anak buahnya sudah melakukan penyelidikan sampai ke sebuah klinik yang ada di kota Chicago. Di sana mereka pun mendapatkan sebuah nama, yaitu Catherine. Balem yang mendengar hal itu langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari dan membunuh si wanita itu. Suatu ketika, Catherine, seorang anak pemilik rumah yang berteman dengan Jupiter, meminta saran kepadanya karena dia mau dilamar sama pacarnya. Namun, tiba-tiba saja,
Ketika sedang memilihkan baju untuk Catherine, Jupiter melihat sekumpulan alien sedang mengangkat tubuh temannya, dan hal itu membuat Jupiter segera mengeluarkan ponselnya dan memfoto kejadian itu. Tapi tiba-tiba, nah, setelah mendapatkan serangan dari para alien, Jupiter dan Catherine pun terbangun. Namun, mereka sama sekali tidak mengingat kejadian yang barusan mereka alami. Seakan-akan ingatan mereka dihapus oleh para alien tersebut. Setelah kejadian itu, Jupiter pulang dan makan malam bersama keluarga besarnya. Dan secara diam-diam, ternyata Jupiter memiliki hobi yang sama dengan mendiang ayahnya, yaitu suka menikmati keindahan luar angkasa. Dan karena itu, Jupiter membutuhkan uang untuk membeli teleskop yang ada di sebuah website. Tak berselang lama, sepupunya yang bernama Freddy datang menghampiri Jupiter. Dia lalu menyarankan agar Jupiter mau menjual sel telurnya ke sebuah klinik yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Dan kabarnya klinik itu akan membayarnya dengan harga yang cukup tinggi. Jupiter pun menyetujuinya, karena dengan cara itulah dia bisa mendapatkan uang dan bisa membeli teleskop yang selama ini diidamkannya. Beberapa hari setelahnya, Jupiter mengunjungi klinik yang dimaksud. Ketika sedang menunggu dipanggil, Jupiter merasa heran karena di ponselnya ada foto alien. Nah, ternyata sebelumnya Jupiter juga menggunakan nama Catherine untuk mendaftar di klinik itu sebelum mendonorkan sel telurnya. Jupiter kemudian masuk ke dalam ruang operasi. Namun sangat mengejutkan, ternyata dokter yang bekerja di klinik itu adalah para alien yang sedang menyamar dan bertujuan untuk membunuh Jupiter. Nah, beruntungnya di saat terakhir, seorang pria dengan sepatu terbangnya datang menolong Jupiter dan berhasil menghabisi para alien tersebut. Kill. Nah, di luar angkasa, di dalam pesawat besar, Titus diberitahu kalau orang suruhannya sudah berhasil menangkap gadis yang mereka incar. Dan Titus kemudian menyuruh anak buahnya segera mengirimkan transportasi untuk menjemput mereka di bumi. Sementara di bumi, Jupiter yang baru terbangun dari pingsannya langsung mengambil pistol yang berada di dekatnya dan mengarahkannya ke arah pria yang menolongnya tadi. Pria itu bernama Ken. Ken lalu menjelaskan kalau dirinya adalah spesies Lycanthon, yaitu spesies yang digunakan untuk kekuatan militer luar angkasa dan dibuat dari penggabungan antara DNA miliknya dengan DNA hewan seperti serigala. Makhluk bumi termasuk ke dalam jenis Persis atau makhluk yang pemikirannya belum berkembang dan menganggap pemikirannya adalah yang paling cerdas di alam semesta. Jupiter merasa kebingungan dengan penjelasan Ken. Ken lalu memberitahu Jupiter bahwa banyak orang yang saat ini mengincar nyawa Jupiter. Oleh karena itu, Jupiter harus percaya dan ikut bersama Ken, karena pihak-pihak yang memburunya akan terus mengincarnya sampai Jupiter mati. Kemudian, Ken mengajak Jupiter keluar dari tempat itu dengan menaiki cahaya menuju ke atas. Dan di atas mereka, sebuah pesawat yang tidak terlihat telah menunggunya. Tapi sayangnya di tengah-tengah tiba-tiba pesawat Ken diserang oleh para alien yang membuat mereka terjatuh dari ketinggian. Nah, dengan sepatu terbangnya, Ken berhasil menangkap Jupiter dan berusaha menyelamatkannya dari serangan yang dilancarkan oleh para alien tersebut. Sampai akhirnya, dengan bersusah payah, Ken berhasil membajak salah satu pesawat musuh dan melakukan serangan balik. Di dalam planet Jupiter, Balem diberitahu kalau seseorang telah mengacaukan rencananya dan gadis yang mereka incar ternyata juga masih hidup. Balem yang marah lalu menyuruh anak buahnya untuk memperketat keamanan, sekaligus menghancurkan semua pesawat asing yang mendekati planet bumi. Setelah berhasil lolos dari serangan para alien, Ken mengajak Jupiter pergi ke tempat temannya yang bekerja sebagai pemimpin Aegis, yaitu polisi luar angkasa yang tugasnya mengamankan antar galaksi. Di perjalanan, Ken memberitahu bahwa saat ini mereka telah terjebak dalam pertikaian keluarga Abrasak. Nah, keluarga Abrasak adalah salah satu kerajaan terkuat di alam semesta yang menguasai banyak planet. Salah satunya termasuk bumi. Ken yang ditugaskan oleh Titus untuk menangkap Jupiter sama sekali tidak diberitahu mengenai alasannya. Dan Titus hanya mengatakan kalau itu adalah urusan keluarga mereka. Jupiter lalu melihat bangunan yang hancur akibat peperangan mereka semalam. Dan sangat mengejutkan, ternyata bangunan itu kembali seperti semula. Ken menjelaskan bahwa bangunan itu sudah mereka perbaiki dan orang yang melihat kejadian mereka semalam ingatannya pun akan dihapus. Nah, kejadian ini sama seperti yang pertama kali dialami Jupiter. Dia sama sekali tidak bisa mengingat foto alien yang ada di ponselnya. Singkatnya, sampailah mereka ke tempat yang dituju. Seorang pria bernama Stinger langsung menyambutnya dengan menodongkan senapan. Namun entah ada masalah apa, tiba-tiba saja Stinger langsung menyerang Ken dan mereka berdua pun berkelahi.
Nah, perkelahian itu pun membuat sekumpulan lebah yang ada di sekitar rumah itu terbang ke arah Jupiter. Namun bukannya menyengat, serangga tersebut justru malah mengikuti gerakan Jupiter. Dan hal itu membuat Stinger yang melihatnya pun langsung bersujud di hadapan Jupiter sebagai tanda penghormatan. Karena menurutnya serangga lebah bisa mengenali genetik seseorang yang berasal dari keluarga raja. Dan untuk saat ini, Stinger meyakini kalau Jupiter adalah reinkarnasi dari seorang ratu. Kemudian di dalam rumah, Ken menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui kalau Jupiter adalah seorang reinkarnasi. Dia hanya menerima tugas dari Titus untuk menangkap Jupiter. Dan jika berhasil, maka Titus akan mengembalikan sayap di punggungnya Stinger karena Ken merasa punya hutang budi sama Stinger. Stinger lalu mengatakan, jika memang benar Jupiter adalah reinkarnasi dari seorang ratu, maka misi ini akan jauh lebih penting daripada memiliki sayap. Beberapa saat kemudian, Stinger mendapat kabar kalau Balem telah memblokade bumi, sehingga kapal asing tidak akan ada yang bisa masuk ataupun keluar. Beruntungnya pihak Aegis mau membantunya untuk menjemput mereka dan membawanya ke planet Orus setelah DNA milik Jupiter terverifikasi dan kapal mereka akan tiba esok hari. Kane lalu bersiap-siap mengambil senjata yang ada di gudang, karena menurutnya misi ini sangat berbahaya dan mereka tidak akan keluar dari planet ini tanpa perlawanan. Kemudian ketika mereka ditinggal berdua, Stinger sedikit menceritakan tentang masa lalu Ken. Dia bercerita bahwa Ken adalah prajurit terbaik yang selama ini dia temukan. Sampai suatu hari Ken menyerang seorang bangsawan yang membuat dirinya harus diadili dan hampir dibunuh oleh kerajaan. Namun karena Ken bertugas di bawah pimpinannya Stinger, maka Stinger lah yang disalahkan. Hingga akhirnya mereka dipecat dari kepolisian dan sayap mereka pun dimusnahkan. Stinger juga menjelaskan kalau spesies manusia sebenarnya bukan berasal dari bumi, melainkan mereka berasal dari galaksi Kunabulum yang bernama planet Orus. Pada miliaran tahun yang lalu, para penjelajah dari planet Orus menemukan bumi yang saat itu kondisinya masih dihuni oleh spesies dinosaurus. Para penjelajah itu pun kemudian memusnahkan secara massal spesies itu agar manusia bisa menempati planetnya. Nah, menurut catatan persemakmuran, planet bumi dibesarkan oleh industri abrasak sekitar ratusan ribu tahun lalu, dan mereka menggabungkan DNA manusia dengan DNA spesies pribumi untuk memperbanyak populasinya. Dan ketika populasi itu sudah melebihi dari kapasitas planetnya, maka planet itu sudah siap untuk dipanen. Nah, di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba saja Ken datang dan menyuruh Stinger untuk membawa Jupiter, karena dia merasakan ada kehadiran musuh di sekitar mereka. Ken yang sudah siap dengan persenjataannya lalu mulai menembakinya dari dalam rumah. Para pemburu bayaran itu pun tidak tinggal diam. Mereka membalas serangannya Ken, dan terjadilah peperangan di antara mereka. Salah satu pemburu berhasil menumbangkan Stinger yang membuat Jupiter harus melarikan diri masuk ke ladang jagung. Namun dengan cepat, para pemburu itu bisa mengejar dan melumpuhkan Jupiter. Tapi di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja datang pemburu bayaran lainnya yang juga mengincar Jupiter. Mereka membawa Jupiter masuk ke dalam pesawat. Kane yang melihatnya berusaha mengejar dan menaiki pesawat itu, dan pesawat itu pun langsung melesat pergi meninggalkan bumi. Nah, mereka menuju ke sebuah planet di mana Kali Kabrasak berkuasa, dan para pemburu itu menukar Jupiter dengan cairan Regenex seperti yang telah dijanjikan. Sementara itu, Jupiter yang baru terbangun dari tidurnya kemudian ditemui oleh Kalik. Kalik mengaku sangat senang bertemu dengan Jupiter karena Jupiter terlihat mirip dengan ibunya. Lalu Kalik pun mengajaknya untuk melihat patung ibunya yang sudah meninggal. Kalik kemudian menjelaskan bahwa dalam keluarga Abrasak, gen memiliki makna spiritual. Mereka menganggap gen adalah benih keabadian, dan saat ini bumi memasuki masa genetik, yaitu masa di mana bayi yang lahir akan memiliki gen yang sama dengan orang-orang di masa lalu, dan itulah yang disebut dengan reinkarnasi. Kalik juga menjelaskan kalau keluarga Abrasak memiliki umur yang panjang. Saat ini Kalik berusia 14.000 tahun, sementara ibunya meninggal ketika berusia 91.000 tahun. Jupiter lalu bertanya, bagaimana ibunya bisa meninggal? Kalik mengatakan ibunya tewas dibunuh dan semasa hidupnya mereka tidak pernah akur. Oleh karena itu, Kalik berharap jika reinkarnasi Jupiter benar, maka itu akan menjadi kesempatan kedua untuk memperbaiki hubungan mereka. Nah, dari situ Kalik kemudian mengajak Jupiter pergi ke sebuah kolam yang sudah diberikan cairan Regenex. Kalik lalu masuk ke dalamnya, dan ketika keluar, tubuhnya menjadi muda kembali. Kalik menjelaskan kalau teknologi mereka dapat mengganti sel lama dengan yang baru. Pada zaman dahulu, ibunya menanamkan benih di semua planet kekuasaannya yang ada di alam semesta, termasuk bumi. Mungkin bagi manusia bumi, mereka hanya tertarik pada sumber daya alam seperti minyak, mineral, atau tanah. Namun ketika manusia sudah mengetahui betapa luasnya alam semesta, mereka akan memperebutkan bahkan saling membunuh untuk mendapatkan umur panjang demi menikmati kehidupannya. Kalik juga menjelaskan kalau seorang ratu yang mewariskan tahta kepada reinkarnasinya adalah suatu hal yang lazim, dan ibunya sendiri yang menulis dalam surat wasiatnya.
Mungkin untuk saat ini memang Balemlah yang memegang kendali bumi, tapi jika Jupiter sampai mengklaim tahtanya, maka otomatis bumi akan berpindah menjadi miliknya. Nah, di tengah perbincangan mereka, Ken yang berhasil menerobos masuk ke dalam istana berusaha menyelamatkan Jupiter. Dia ternyata juga sudah menghubungi pihak Aegis untuk menjemput mereka. Nah, Khalik yang mengetahui kalau urusan ini dicampuri oleh pihak kepolisian, akhirnya memilih mundur dan membiarkan Jupiter untuk pergi. Sementara itu, di dalam planet Jupiter, Balem sangat kecewa dengan kegagalan anak buahnya yang tidak bisa membunuh Jupiter. Dan karena itu, dia pun menghukum mati Skalakin, lalu menunjuk Regan untuk menggantikannya membawa Jupiter dalam keadaan hidup. Jupiter yang sudah berada di pesawat Aegis akan diamankan dan dibawa ke Dewan Persemakmuran di planet Orus. Kapten Aegis yang bernama Sing ternyata juga berhasil menyelamatkan Stinger dari serangan para pemburu bayaran. Dan selanjutnya mereka akan memverifikasi DNA milik Jupiter, sekaligus mengklaim tahtanya sebagai pemimpin keluarga Abrasak. Jupiter lalu bertanya kepada Ken mengenai masa lalunya yang menyerang keluarga bangsawan. Ken mengatakan bahwa dia tidak ingat pernah melakukannya, dan ada yang bilang kalau itu adalah kerusakan dalam rancangan gen miliknya. Singkat waktu, sampailah mereka di planet Orus, sebuah planet yang menjadi pusat birokrasi umat manusia di seluruh alam semesta. Di sana Jupiter langsung ditemui oleh pengacara intergalaksi yang bernama Bob untuk menemaninya mengurusi masalah administrasi pengesahan tahta. Pengurusan berkas Jupiter terlihat sangat rumit dan berbelit-belit. Bahkan, Sing sendiri mengaku lebih baik tinggal di tengah peperangan daripada harus berhadapan dengan birokrat mereka. Setelah melewati beberapa divisi, ternyata Jupiter tidak memiliki nomor gelar yang dibutuhkan untuk menerbitkan identitas pajaknya. Oleh karena itu, Bob membayar sejumlah uang untuk mendapatkan ID-nya. Dan ketika semua berkasnya sudah lengkap, Jupiter kemudian dibawa ke divisi akhir untuk membuat segel kerajaan. Petugas itu pun lalu memberikan peraturan keluarga bangsawan untuk Jupiter pelajari, dan juga memberikan sebuah berkas yang bisa digunakan untuk menunjuk seseorang menjadi pengawalnya. Setelah Jupiter sudah resmi menjadi keluarga kerajaan, kini mereka berdua mendapat masalah baru. Stinger yang tiba-tiba datang ternyata berkhianat dan membawa pasukan Titus untuk menangkap Jupiter. Mereka dibawa masuk ke dalam pesawat Titus. Nah, beruntungnya Jupiter telah sedikit mempelajari tentang peraturan kerajaan, yang dimana Titus akan dikenai hukuman jika dia berani menculiknya. Jupiter kemudian meminta untuk dipulangkan ke bumi. Titus pun mau tidak mau harus mematuhinya, dan sebagai permintaan maafnya, Titus juga mengajak Jupiter untuk makan malam. Beberapa waktu kemudian, setelah Ken dimasukkan ke dalam penjara, Titus lalu menjelaskan kepada Jupiter bahwa Ken telah melanggar perjanjian dengannya, dan karena itu Titus akan mengembalikannya ke Deadland. Namun jika Jupiter mau membebaskannya, maka hal itu bisa dinegosiasikan. Titus lalu menjelaskan kalau dirinya adalah anak yang paling dekat dengan mendiang ibunya. Jupiter merasa curiga dengan perkataan Titus. Mungkinkah dia juga sama seperti kedua kakaknya yang ingin memiliki bumi? Kemudian Titus mengajak Jupiter pergi ke sebuah ruangan yang di dalamnya terlihat banyak tabung berisi cairan berwarna biru. Titus menjelaskan kalau cairan itu memiliki banyak nama, yaitu Regenex, Risel, dan juga Nektar. Nah, cairan itu sendiri memiliki berbagai tingkat kegunaan dan kualitas, dan yang sedang ditunjukkan Titus adalah jenis yang paling murni yang diciptakan oleh keluarga Abrasak. Jupiter lalu teringat ketika bersama Khalik. Dia pernah menggunakan Regenex, namun Jupiter sama sekali tidak mengetahuinya secara detail. Titus kemudian menjelaskan bahwa satu unit Regenex terbuat dari hasil penyulingan 100 manusia. Banyak kerajaan-kerajaan lain yang juga memanen planet kekuasaannya, dan bumi merupakan salah satu dari ribuan planet yang dijadikan ladang untuk memenuhi permintaan akan cairan keabadian itu. Pada zaman dahulu, ketika ibunya mengetahui teknologi Regenex, dia membuat planet kekuasaannya menjadi ladang peternakan manusia. Namun suatu hari ibunya tersadar bahwa hal yang dilakukannya itu sangat kejam, dan ketika dia mencoba menghentikan bisnis ini, ibunya malah dibunuh oleh seseorang. Titus mengatakan kalau dirinya akan mengalami hal yang sama karena dia juga berniat untuk menghentikan bisnis Regenex. Oleh karena itu, Titus menyuruh Ken untuk menemukan Jupiter yang merupakan reinkarnasi dari ibunya, agar ketika sesuatu terjadi pada dirinya, dia bisa mewariskan kekuasaannya kepada Jupiter. Tapi sebelum itu, mereka harus menjadi satu keluarga, dan Titus berencana untuk menikahi Jupiter. Will you marry me? Di tempat lain, Stinger ternyata sudah ditahan oleh pihak Aegis, sementara Titus akan membuang Ken ke ruang hampa. Nah, ternyata Ken mencium rencana jahatnya Titus yang akan membunuh Jupiter untuk mendapatkan bumi. Ken mengatakan kalau Jupiter sampai terbunuh, maka tahtanya akan tetap diwariskan ke keluarganya. Dengan pedenya Titus mengatakan kalau dia dan Jupiter akan menikah. Setelah menikah, barulah Titus akan membunuh Jupiter, dan otomatis semua warisan akan diturunkan kepadanya. Itulah rencana Titus yang sebenarnya. Setelah itu, Ken dibuang begitu saja.
Sementara di bumi, keluarga Jupiter merasa khawatir karena Jupiter sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah. Dan tiba-tiba, Gregan bersama pasukannya datang untuk menculik ibunya beserta seluruh keluarga Jupiter. Beberapa waktu kemudian, Ken yang masih berada di ruang hampa di saat terakhirnya berhasil diselamatkan oleh pihak Aegis. Ken lalu menceritakan tentang rencana jahatnya Titus dan menyuruh Sing untuk mengejar pesawat mereka. Oleh karena itu, Ken membutuhkan Stinger untuk membantunya menerobos pertahanan Warhammers. Karena menurut kabar, Warhammers adalah salah satu pertahanan terkuat milik Titus dan hanya orang-orang tertentulah yang bisa menerobos masuk. Stinger kemudian menjelaskan, dia membutuhkan Regenex untuk mengobati putrinya yang lagi sakit. Maka dari itu, dia pun menerima tawaran Titus untuk menangkap Jupiter. Sebagai seorang teman, Ken mengerti dengan kondisi yang dialami Stinger dan akan melakukan hal yang sama jika dalam keadaan terdesak. Dengan menggunakan pesawat tempur, mereka berangkat dan bersiap untuk menghadapi ribuan drone dari pesawat Titus atau yang disebut dengan Warhammers. Sementara itu, Jupiter yang tengah melangsungkan pernikahan dengan Titus merasa heran karena dia melihat banyak orang yang menjadi saksi atas pernikahan mereka. Titus lalu menjelaskan kalau mereka semua adalah robot yang diperlukan untuk pernikahan keluarga bangsawan, dan setelah itu acaranya pun dimulai. Seperti pernikahan pada umumnya, mereka harus mengucapkan janji setianya masing-masing. Namun tiba-tiba saja Ken masuk dan mengagalkan acara pernikahan itu. Ken juga menjelaskan semua rencana Titus kepada Jupiter dan membawanya kembali ke dalam pesawat Aegis. Dan Jupiter juga meminta untuk diantar pulang ke bumi. Nah, selain itu, Jupiter juga memberikan berkas pengampunan kepada Ken atas tindakannya yang telah menyerang seorang bangsawan. Dan dengan berkas itu, maka Ken dan Stinger bisa bekerja lagi di kepolisian dan akan mendapatkan sayapnya kembali. Setibanya di bumi, Jupiter sangat terkejut ketika melihat rumahnya dalam keadaan berantakan dan anak buah Balem sudah berada di sana. Mr. Ned mengatakan kalau dia diperintahkan mengajak Jupiter bertemu dengan Balem untuk melakukan negosiasi agar Jupiter mau melepaskan tahtanya. Dan setelah semuanya selesai, maka Balem berjanji akan mengembalikan semua keluarga Jupiter. Nah, karena nggak ada pilihan lain, Jupiter pun setuju bertemu dengan Balem demi menyelamatkan keluarganya. Akhirnya semuanya dibawa masuk ke dalam atmosfer Jupiter, tapi tiba-tiba anak buah Balem menutup pintu gerbangnya, sehingga membuat pesawat Aegis yang berada di belakangnya terpaksa harus mundur untuk menghindari badai Jupiter. Tetapi Ken dengan sangat beraninya kembali lagi masuk ke dalam atmosfer Jupiter dengan menggunakan pesawat tempurnya. Setelah bertemu dengan Jupiter, Balem menceritakan kalau waktu dulu dia pernah diajarkan sama ibunya tentang bagaimana caranya menguasai alam semesta, yaitu dengan menciptakan kehidupan lalu mengkonsumsinya untuk hidup yang lebih lama. Maka dari itu Balem meminta Jupiter untuk segera melepaskan tahtanya dan menyerahkan bumi. Jupiter pun mau tidak mau harus menyetujuinya, karena jika tidak, di saat itu juga Balem akan langsung membunuh keluarganya. Tapi Jupiter tiba-tiba berpikir, kalau dia menyerahkan bumi kepada Balem, maka setelah ini pastinya Balem akan langsung memanen semua manusia yang ada di bumi. Nah, ketika Jupiter akan melepaskan segelnya, di saat itu juga dia teringat dengan sebuah peraturan, yang mana Balem tidak bisa sembarangan membunuh manusia. Karena jika Jupiter masih memegang tahtanya, otomatis bumi saat ini masih menjadi milik Jupiter. Dan karena itu Jupiter pun menolaknya demi menyelamatkan umat manusia dan keluarganya. Namun di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba Mr. Ned datang dan melaporkan bahwa telah terjadi kerusakan pada dinding gravitasi yang merusak tempat penyimpanan Regenex. Lalu tiba-tiba Ken berhasil menerobos masuk dan langsung menembaki para penjaga. Sementara di atas, Jupiter juga langsung menyerang Balem. Dan kemudian Ken menarik Jupiter turun agar bisa menyelamatkan keluarganya. Pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Kedua prajurit terbaik saling bertarung satu sama lain. Tetapi Ken terlihat sedikit kewalahan menghadapi Gregan. Nah, sementara di atas planet, Sing melihat kalau gerbang planetnya kembali terbuka dan anak buah Balem semuanya keluar untuk menyelamatkan diri. Melihat kesempatan itu, pasukan Aegis pun dengan cepat langsung masuk lagi ke dalam planet Jupiter. Sementara di bawah, Balem mencoba membunuh Jupiter, namun tiba-tiba saja sebuah ledakan besar membuat mereka terjatuh dari ketinggian. Nah, sedangkan Ken yang masih bertarung dengan Gregan semakin kesusahan ketika Gregan mengamuk setelah sayapnya berhasil dipatahkan. Dengan sekuat tenaga, Gregan lalu membanting Ken hingga membuatnya hampir tewas. Namun pertarungan itu tidak selamanya hanya mengandalkan otot saja. Di saat terakhirnya ternyata Ken berhasil menjebak Gregan dengan menggunakan alat penembus miliknya. Hingga akhirnya Gregan pun berhasil dikalahkan. Nah, sementara pesawat Aegis yang berhasil masuk ke dalam planet Jupiter menyuruh Ken untuk menyelamatkan keluarga Jupiter, dan setelah itu Ken kembali turun untuk mencari Jupiter. Jupiter yang lagi berusaha melarikan diri tiba-tiba dihadang oleh Balem. Nah, saking kejamnya Balem, dia pun memukuli Jupiter dengan tongkat besi, sama seperti yang dia lakukan sebelum membunuh ibunya. Tapi Jupiter bisa melihat celah dan mampu menyerangnya balik.
Nah, melihat Balem yang tidak berdaya, Jupiter berniat untuk meninggalkannya. Tapi tiba-tiba saja sebuah ledakan besar kembali terjadi yang membuat mereka berdua terjatuh ke dasar planet. Beruntungnya Ken datang di waktu yang tepat dan berhasil menangkap Jupiter dan kemudian membawanya kembali ke dalam pesawat Aegis. Nah, keesokan harinya, Jupiter kembali ke kehidupan normalnya dan melakukan aktivitas seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda. Mungkin orang-orang tidak ada yang tahu kalau saat ini Jupiterlah yang menguasai bumi. Kien lalu mengatakan kalau Jupiter sudah menyelamatkan umat manusia dari kekejaman keluarga Abrasak. Kien juga menunjukkan berkat Jupiter sayapnya bisa kembali dan saat ini dia sudah bertugas lagi di kepolisian. Apakah Jupiter bisa menyelamatkan manusia bumi dari keluarga lain seperti Abrasak di alam semesta? Dan film ini pun tamat. Gimana nih bre, alur cerita dari film Jupiter Ascending? Mungkin alur cerita film ini agak sedikit rumit bre ya, tapi ya mudah-mudahan sih dikit-dikit mah masih bisa dipahamin lah ya. Oh ya, by the way, rating dari film ini kalau di IMDb ada di skor 5,3 dan menurut gua film ini masih rekomen banget sih buat ditonton di tahun 2023. So jangan lupa nonton filmnya langsung ya, karena selain ceritanya menarik, adegan dalam film ini terus penggarapannya, efek-efeknya itu juga bagus banget bre. Jadi jangan lupa nonton ya. Oke, segitu aja alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan film terbaru yang akan gue bahas ke depannya. Dan seperti biasa, kalau gitu gue caps dulu, see you and nonton terus. Bye-bye.